Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Topik materi yang akan kita bahas dalam video kali ini diantaranya adalah dampak bangsa Portugis, dampak bangsa Spanyol, dampak bangsa Inggris, dan dampak bangsa Belanda. Nah, mari kita masuk ke bangsa Portugis. Dampak kolonialisme di berbagai bidang, diantaranya adalah berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Yang kedua adalah perkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis. Yang ketiga adalah peninggalan bangunan berupa benteng-benteng Portugis, dan yang keempat adalah nama orang-orang Indonesia ini banyak yang menggunakan nama Portugis. Dan terakhir adalah banyak peninggalan militer ya dari Portugis seperti meriam, baju jira, dan lain-lain. Bangsa Spanyol. Dampak kolonialisme di berbagai bidang diantaranya adalah orang Spanyol setelah mulai mengendalikan kelompok suku pribumi, mereka memaksa pribumi untuk bekerja tanpa bayaran atau monopoli. Banyak penduduk yang terbunuh dalam perang defensif mereka setelah melakukan terhadap Spanyol dan mempertahankan kebebasan mereka. Selanjutnya adalah penyebaran ajaran agama Kristen dan Katolik di Maluku. Dampak bangsa Inggris. Yang pertama, diterapkan sistem pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani harus membayar pajak. Yang kedua adalah kerja paksa masih berlaku di daerah Priangan dan Jawa Tengah. Dan beberapa kekuasaan bupati juga dikurangi. Yang ketiga adalah masih terdapat praktek perbudakan, dan yang terakhir adalah upacara-upacara dan tata cara yang berlaku di kerajaan disederhanakan oleh pemerintah Inggris. Bahkan orang-orang besar pribumi juga dibatasi pergerakannya. Dampak selanjutnya dari bangsa Belanda. Yang pertama adalah bidang sosial. Dampaknya adalah munculnya kelas sosial. Belanda membuat aturan baik secara hukum maupun sosial dengan memisahkan masyarakat berdasarkan etnis. Selain itu juga terciptanya lapisan kelas sosial berdasarkan status dan pekerjaan. Yang ketiga adalah pemisahan kelas sosial juga terjadi pada pola pemukiman di kota-kota besar, diatur pola pemukiman berdasarkan kelas sosial etnis. Yang keempat adalah setiap penduduk pribumi yang akan memasuki wilayah Eropa wajib menunjukkan kartu izin. Dan yang terakhir adalah pemerintah kolonial juga mengatur perkawinan antar etnis. Nah, berikut kelas sosial yang terjadi pada masa kolonial. Jadi kelas sosialnya dibagi, yang atas adalah bangsa Eropa, kemudian golongan yang kedua adalah bangsa Timur Asing, itu berarti bisa dari etnis China ataupun dari etnis Arab ya. Kemudian yang terakhir adalah baru pribumi. Di pribumi sendiri juga dibagi ada sentano dalam atau bangsawan keraton ya. Kemudian priayi birokrat, bisa bupati, wedono, patih, dan lain-lain. Kemudian saudagar, pedagang, dan yang terakhir adalah wong cilik atau rakyat biasa. Nah, ini biasanya petani. Terjadi perubahan sistem sosial pada masyarakat Nusantara akibat beberapa kebijakan kolonialisme. Selanjutnya adalah masyarakat mulai mengenal budaya konsumerisme. Sebagai contoh, ada dua iklan ini, iklan untuk orang Eropa, gambar menampilkan orang Eropa dan menawarkan brand atau parfum. Di sampingnya juga ada iklan untuk orang pribumi dengan menggunakan gambar orang-orang pribumi. Ini adalah iklan bedak ya dengan produk kecantikan.
Bidang budaya yaitu munculnya kebudayaan Indis tahun 1990-an. Laki-laki Jawa dulu pakaian tahun 1880-an itu menggunakan pakaian adat Jawa ya dengan jarik, kemudian basofi, blangkon, dan keris. Sedangkan pada tahun 1920 ini mulai muncul budaya percampuran ya antara pakaian adat dengan budaya barat, yaitu ketika mereka mau menggunakan, ada yang menggunakan celana tapi juga ada yang menggunakan jarik, tapi atasannya itu menggunakan pakaian-pakaian Eropa seperti jas, dasi, dan untuk topinya di atas itu tetap masih menggunakan blangkon. Selanjutnya, perubahan budaya selanjutnya adalah emansipasi kaum perempuan boleh mengenyam pendidikan. Nah, perempuan Jawa 1880-an itu tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengatur adat, karena diatur oleh adat secara kuat. Nah, ketika tahun 1920, perempuan-perempuan khususnya di Jawa dan di Nusantara pada waktu itu mulai terbuka dan diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan maupun bekerja di kantor pemerintahan ataupun perkebunan. Selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan di koloni itu karena perkebunan milik pemerintah koloni itu membutuhkan pekerja yang dapat mencatat, membuat laporan, sehingga memerlukan kemampuan menulis, berhitung, ya, membaca. Nah, para pegawai koloni yang berasal dari Belanda ini jumlahnya terbatas dan gajinya mahal, sehingga mereka perlu merekrut pegawai dari pribumi agar dapat menguntungkan mereka dengan gaji yang murah. Selain itu juga adanya tuntutan dilaksanakan politik etis untuk menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi. Nah, ini adalah jenjang pendidikan pada masa kolonial Belanda, dipisah secara tegas ya antara pendidikan bangsa Eropa dan pribumi. Di pribumi sendiri di tingkat dasar sekolah, sekolah dasar itu ada Volkschool atau sekolah rakyat. Biasanya ada sekolah ongko siji, sekolah ongko loro. Kemudian di atasnya tahap SMP itu ada Mulo, di atasnya lagi tahap SMA itu ada Quick School atau sekolah guru. Biasanya kejurusan ya, ini kayak SMK. Nah, di bangsa Eropa sendiri untuk sekolah dasarnya dibagi menjadi tiga. Ada yang untuk orang Eropa itu sekolahnya ELS, untuk orang Cina dan Belanda itu HCS, sedangkan HIS itu adalah sekolah dasar Bumiputra Belanda. Nah, ini biasanya perkawinan campuran ataupun anak-anak raja. Nah, di tingkat SMP yaitu sekolahnya HBS, sedangkan di tingkat SMA itu ada AMS. Nah, untuk perguruan tinggi itu baik bangsa Eropa maupun pribumi bebas ya bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Ada sekolah tinggi teknik itu ITB ya sekarang, teknik High School, sedangkan ada sekolah tinggi kedokteran Genis Kudi Hogeschool itu nanti ada UNER dokter gigi ataupun UI di Salemba, di Stovia ya, sekolah kedokteran di Stovia, Batavia. Kemudian ada sekolah tinggi hukum atau Rechtshochschule. Nah, apa dampak terbesar bidang pendidikan bagi masyarakat? Yang pertama adalah munculnya golongan terpelajar yang akan merubah nasib bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sebagai tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang ketiga adalah pengetahuan bangsa Belanda tentang dunia luar menjadi terbuka. Dan yang keempat adalah terjadinya perubahan pada struktur birokrasi tradisional yang mulai tersingkir dengan pegawai pribumi terpelajar. Dan yang terakhir adalah munculnya kelas sosial baru yakni elit terpelajar. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.